Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Sehat selalu ya. Nah, kali ini Seram Ibu Tenri hadir lagi mewarnai aktivitas belajar kalian, tentunya tentang materi bahasa Indonesia. Yang masih belum semangat, yuk kita kencangkan sabuk pengaman. Kenapa Bu Tenri? Karena kali ini kita akan seru-seruan belajar bersama dengan Bu Tenri ya. Baik, kita baca dulu basmalah sembari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar, dimudahkan dan tentunya penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Anak-anak, lama deh rasanya tidak berjumpa dengan kalian, kangen, rindu gitu ya. Apa nih Bu Tenri? Karya Pentigraf angkatan 31 ya. Kali ini kita akan curi-curi gitu ya, curi-curi pandang ya tentang karya-karyanya anak-anaknya Bu Tenri yang kala itu sudah bersusah payah belajar tentang pentigraf. Waduh, pentigraf itu apa sih Bu Tenri? Cerpen 3 paragraf itu loh, anak-anak hebat ya. Jadi di sini kalian akan diajak untuk merancang dan menuliskan cerpen 3 paragraf atau yang disebut dengan pentigraf ya. Dan ini adalah salah satu karya terbaik sastrawan Indonesia gitu ya. Bapak Tengsu, ini menjadi salah satu materi yang harusnya memang untuk kelas 11 itu hanya di cerpen saja, cerita pendek. Tapi karena rasanya enak sekali sih kalau kita belajar tentang pentigraf. Kenapa? Karena memang itu mudah. Kita belajar keluar dari zona nyaman gitu ya. Yang kita pernah dengarnya cuma cerpen, tapi kita belajar tentang pentigraf gitu ya. Cerpen ini atau pentigraf ini ditulis berdasarkan pengalaman sehari-hari loh anak-anak hebat. Nah, bisa jadi yang kalian ceritakan itu ternyata kalian sendiri loh gitu ya. Nah, bisa jadi juga ini adalah salah satu pengalamannya teman-teman kalian gitu. Kemudian dituangkan dalam sebuah karya sastra. Baik, dalam penulisannya untuk pentigraf kalian harus mampu memadukan ide cerita dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebenarnya untuk unsur pembangunnya sama dengan cerita pendek pada umumnya ya, ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Sama persis, hanya saja kita ketemu dengan pentigraf itu hanya terbatas oleh 3 paragraf saja loh anak-anak hebat. Dan kata yang ada sih itu tidak lebih dari 210 kata anak-anak hebat ya. Jadi kalau berdasarkan unsur intrinsik sama ekstrinsiknya sama dengan karya sastra pada umumnya. Kali ini karena memang judulnya adalah karya pentigraf ya yang sudah ada, maka Bu Tenri mau curi-curi pandang. Kita akan menikmati hasil karya pentigraf yang ditulis oleh anak-anaknya Bu Tenri. Kemudian karya ini merupakan refleksi dari pengalaman, imajinasi, serta kepekaan mereka terhadap kehidupan sehari-hari yang dikemas dalam bentuk cerpen 3 paragraf. Melalui pentigraf ini, anak-anak hebat, siswa tidak hanya belajar menulis dengan struktur yang efektif, tetapi juga mengasah kemampuan menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan bermakna. Ingat, kata kunci untuk karya sastra itu bukan hanya sekedar menghibur ya, tapi harus ada unsur mendidiknya. Lah itu. Baik anak-anak hebat, yang pertama Bu Tenri terkesan dengan satu judul milik angkatan 31 ya. Judulnya adalah Satu Kunci Hidup oleh Saharani Puspita. Nah, di sini yang Bu Tenri tampilkan adalah pentigraf yang utuh dengan analisis unsur intrinsiknya. Jadi ada yang kok warna-warni sih Bu Tenri. Iya. Jadi untuk yang warna kuning itu ada temanya. Kalau misalnya yang di blok warna merah itu adalah nama tokohnya. Kemudian yang warna hijau itu penokohannya.
ada latar warna hijau sage gitu. Kemudian sudut pandangnya dia menggunakan orang ketiga kah, orang pertama kah, begitu. Dan juga ada yang menggunakan warna ungu, anak-anak hebat. Kemudian di samping kanan itu ada alurnya, mulai dari pengenalan, konflik muncul, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Dan ini yang membuat kita penasaran ya. Sebenarnya kalau baca-baca saja itu kita mengulik lagi untuk mengasah kedalaman dari sebuah cerita. Tapi untuk yang kali ini Bu Nari langsung kasih habis gimana sih untuk analisis versinya dia. Di bawah sudah ada amanatnya. Jadi memang di sini bukan hanya sekedar karya saja, tapi ada analisisnya gitu, anak-anak hebat. Baik, berikutnya setelah ketemu sama satu kunci hidup. Nah ini jadi kemarin tergelitik juga sih Bu Tenri dengan satu judul karya yang judulnya adalah Aci Dicolok. Nah kita pernah dengar istilah itu ya, yaitu cilok gitu ya, dari Ahsan Maulana. Dimulai dengan onomatope ternyata pembukanya ya, jadi kerucuk gitu. Jadi memang untuk membuka sebuah cerita anak-anak hebat, kalian juga bisa menggunakan tiruan bunyi. Jadi kalau misalnya perut kita lagi meraung-raung untuk meminta sesuap nasi gitu ya, kita menggunakan kata kerucuk, boleh. Kalau misalnya kita lagi makan kerupuk, boleh menggunakan kriuk. Kemudian kalau misal dentuman bom gitu ya, yang lagi meledak, kita bisa menuliskan kata bung gitu. Ini macam-macam untuk memulai sebuah cerita menggunakan tiruan bunyi. Nah, Ahsan Maulana sudah menuliskan unsur intrinsiknya di bawah ya. Beda dengan yang tadi, jadi pemaparannya pun juga terserah, boleh. Asalkan memang dalam satu tampilan itu sudah muncul sebuah cerpen pentigraf tadi, kemudian dibubuhi dengan analisisnya ya. Di sini ada lagi slide berikutnya dari Atira Wahyu dengan judul Langkah Yang Yakin. Sama dengan dua karya yang sebelumnya, jadi memang di sini kami menyuguhkan, kemarin Bu Tenri memberikan instruksi kerjanya, yaitu memang kalian harus membuat satu tampilan yang benar-benar ada dua sih sebenarnya. Tampilan pertama itu murni tanpa adanya analisis unsur intrinsik, tapi untuk slide yang berikutnya harus dilengkapi dengan unsur intrinsik. Nah yang berikutnya duet bintang-bintang yang kebetulan karya Cinta Brilian Putri. Sepertinya kalian tergelinting juga ya untuk membuat judul yang sekiranya membuat orang penasaran. Jadi jangan membuat judul yang kita sudah tahu dari judulnya gitu ya, endingnya apa, ini maksudnya tentang apa, jadi jangan gitu ya. Itu sarannya Bu Tenri. Berikutnya ada telepon kaleng. Wah, kira-kira membahas apa ya? Di bawahnya sudah apik dipaparkan oleh Sabrina, penulisnya ya, Sadrina Adva Huwaida. Ada nama tokohnya, sudah menggunakan warna biru. Berikutnya ada gaya bahasa, ada antitesis, ada metafora sama hiperbola. Plus ada jumlah katanya, anak-anak hebat, 210 kata. Katanya Bu Tenri nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu ya. Baik, berikutnya ada sebuah karya pentigraf lagi, judulnya adalah Di Balik Tirai Mimpi. Wah, sepertinya kepengen nih untuk mengetahui isinya. Di balik tirai mimpi loh, ternyata mimpi itu ada tirainya loh, anak-anak hebat. Baik, berikutnya, wah ini nih, 365 hari menjelang bunuh diri oleh Jacinda Quina Clearesta. Wah ini juga menarik dengan judul yang lain daripada yang lain. Jadi kita dibawa agar kira-kira ada apa dengan 365 hari menjelang bundir katanya kalau anak-anak sekarang. Dengan sebuah judul yang membuat kita penasaran, tentunya itu salah satu daya tarik ya untuk sebuah karya. Jadi kita penasaran dan pengen tahu apa isinya. Kalau yang tadi dibuka dengan tiruan bunyi ya, onomatope. Dan di sini ada embusan angin di pinggir pantai membuat Karina semakin terlarut dalam pilunya. Membuat penonton seakan-akan merasakan bahwa ada Karina yang di situ sudah larut dalam pilunya. Wah,
Keren kalian. Oke, berikutnya ada judulnya Hanya Pasrah gitu ya, oleh Muhammad Aditya Nugraha. Ku duduk manis di depan rumah, ku renungi sore hari itu dengan perasaan sesal sedalam lautan. Kelulusan sudah tiba di depan mata dan aku pun masih belum berani mengungkapkannya. Aku, dan aku. Nah, siapa aku, anak-anak hebat? Apakah aku itu adalah kamu yang menulis? Ataukah aku di sini kamu umpamakan itu adalah cerita dari orang lain? Boleh kau menggunakan sudut pandang orang pertama ya. Pahatan kenangan di tengah kota. Aduh, di sini ada yang terpahat gitu ya. Ternyata tidak hanya kayu ya yang jadi sebuah pahatan, tapi ternyata di sini ada kenangan. Kata-kata yang menggunakan makna kiasan seperti ini membuat orang semakin penasaran loh ya. Makanya kalau mau bikin sebuah judul jangan sampai membuat orang sudah tahu endingnya, jalan ceritanya kayak gitu. Hati yang tertusuk mutiara. Waduh, kita tahu mutiara itu cantik gitu ya, murni, kemudian ada sebuah proses, tapi di sini tertusuk oleh mutiara. Wah, apa ini maksudnya? Kayak gitu ya kalau mau bikin sebuah judul karya sastra. Jejak yang hilang. Waduh, padahal kita tahu ya namanya jejak itu kan pasti ada riwayatnya ya. Nah, ini tapi hilang. Apa yang terjadi? Wah, rasanya pengen nonton ini. Ini karyanya Queen Eirin. Nah, ketika saya terpaku pada lamunan di kebun binatang yang cerah. Wah, makanya ya backgroundnya dia menggunakan kebun binatang. Tapi apa yang terjadi di situ? Apakah jejak binatang yang hilang ataukah jejak cinta yang hilang? Baik, di sini ada berikutnya dunia miniatur hati. Dunia benar ya? Dunia miniatur hati. Ya, semoga tidak salah nih penulisannya. Oleh Vicky Aska. Sudah ada pemaparan unsur intrinsiknya, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu dipaparkannya langsung menggunakan warna pada karyanya, tapi di sini langsung dipaparkan gitu ya. Udara dingin pagi membelai halus wajah cantik Stefana. Ya, wah. Sepertinya membuat nama yang lain daripada yang lain yang tidak biasa itu juga akan membuat kita menjadi penasaran dengan sosok ini gitu ya. Apa penokohannya dari segi fisik, dari sosiologisnya seperti apa gitu. Nah, makanya kalau membuat sebuah penokohan itu membuat tokoh dan penokohannya tentunya yang lain daripada yang biasanya yang kita dengar gitu ya. Baik, tak seindah pelangi. Wah, ini Anggi Betan lagi melihat, padahal pelangi itu indah, tapi dia nggak melihat bahwa apa yang terjadi tuh nggak seindah pelangi gitu. Apa yang terjadi? Baik, di sini ada warisan arwah budaya. Serem ya. Kalau ada kata arwahnya. Oh, jadi sebuah judul itu tidak, kalau misalnya membuat sebuah judul kemudian ternyata tidak sesuai dengan isinya, berarti penulis itu sepertinya berhasil gitu ya, membuat kita membaca seluruhnya, menganalisis, dan ternyata dia bisa memberikan komentar gitu. Ternyata dalam judulnya itu tersirat loh sesuatu di sini kayak gitu ya. Ini Nauraya Zikra Sentosa. Baik, berikutnya cuma satu kata anak-anak hebat dengan kata hujan. Kita tahu ya makna konotasi, denotasi dari hujan. Bisa jadi hujan makna sebenarnya atau hujan makna kiasan, anak-anak hebat. Kita tahu kalau misalnya hujan makna sebenarnya adalah ya kita prosesnya tahu ya, ada air yang turun gitu ya dari langit. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa hujan yang versinya makna konotasi itu kita bisa melihat dari misal nih, kalau dari pedagang es gitu ya, memaknai hujan itu pasti adalah sebuah musibah. Kenapa? Karena memang hujan datang, kemudian jualan esnya nggak laku. Tapi kalau misalnya hujan bagi petani padi misalnya setelah musim kemarau, kemudian dia mendapatkan berkah hujan dan akhirnya panennya juga berjalan dengan baik karena memang salah satu pendukung untuk panennya petani padi gitu ya. Oke, jadi seperti itu membuat sebuah judul tapi memang tidak melulu makna denotasi. Keharmonisan dalam keberagaman. Wah, ini ada Rikotus Zahra.
Anak-anak tuh kalau misalnya mau bikin judul itu bagus-bagus gitu ya. Kejadian tak terduga dari Gaisani Hanania Putri. Nih. Jadi sudah jelas pemaparannya. Anak-anak hebat bisa mulai belajar dari karya-karya tersebut. Oh, ini lagi nih. Judulnya adalah bajing loncat. Bajing loncat ini yang mana? Bajing loncat mana sebenarnya atau bajing loncat makna kiasan? Oke, ini dari M. Aldino. Dan itu tadi ada beberapa yang sudah mewakili dari kegiatan kita membaca karya sastra, bentuknya adalah pentigraf. Terima kasih untuk presentasinya yang sangat cantik dari Slide Mania. Dan tentunya kegiatan hari ini tidak akan terlepas dari slide yang manis, sehingga membuat saya pun juga nyaman dalam memaparkannya. Tuh, kita lihat lagi nih, ini judul-judulnya ya. Kalian bisa memastikan kembali kalau misalnya mau lihat ini adalah karya-karya dari anak-anaknya Bu Tenri. Sebenarnya kalau misalnya mau sih ini banyak banget, tapi ya gantian ya. Apa Bu kriterianya untuk menampilkan di videonya Bu Tenri? Sebenarnya kalau saya baca kemudian ini lain daripada yang lain, kemudian Bu Tenri juga mewakilkan dari setiap kelas sehingga semuanya juga rata, bukan hanya dari kelas 1 aja, tapi juga semuanya juga merasakan bahwa bisa masuk di tempatnya Bu Tenri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kita sudah senantiasa belajar bersama tentang pentigraf angkatan 31. Baik Bu Tenri pamit, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.